Jadi kita hari ini berjumpa kembali pada renungan online, ibadah online. Dan saya mengharap bahwa firman Tuhan boleh menjadi remah dalam kehidupan setiap daripada kita. Hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan, journey to eternity, perjalanan kepada kekekalan. Sebetulnya bicara mengenai ekspositori dari Yohanes 3 ayat 16. Jadi judul mungkin ya kita bisa memberi judul macam-macam ya. God's Passion. Kenapa passion? Saudara masih ingat filmnya penyaliban Tuhan Yesus ya, Passion of Christ ya. Kasih itu ada dua macam saudaraku, passion dan compassion ya. Passion itu lebih ke arah hubungan suami istri ya. Tapi compassion itu belas kasihan terhadap sesama. Jadi kita bicara God's passion, kita bicara kasih seorang Tuhan atau seorang raja kepada mempelainya, atau Tuhan Kristus kepada jemaatnya. Jadi kalau kita lihat, kita melakukan ekspositori ya. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 ya. Saya mengambil versi bahasa Inggrisnya King James ya, karena dalam bahasa Indonesia kan begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi bicara mengenai kasih sebagai kata benda. Padahal terjemahan aslinya itu mengatakan for God so loved the world. Jadi itu kata kerja. Jadi Tuhan itu mencintai, bukan kasih Tuhan akan dunia, tapi Tuhan mencintai dunia. Sehingga jadi Tuhan begitu mencintai dunia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya whoever believes in him should not perish. Jadi siapapun yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tetapi punya kehidupan yang kekal. Have everlasting life. Jadi saudara dan saya mesti ingat, setiap daripada kita yang percaya kepada dia, itu hidup kita bukan cuman di dunia. Selama kita hidup di jasmani ini, enggak saudaraku. Tapi lebih daripada itu, kita akan mengalami yang dikatakan hidup kekal. Hidup sampai selama-lamanya. Nah, ini sesuatu yang kita harus betul-betul camkan di dalam pikiran kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memposisikan diri kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan untuk bisa mencapai kehidupan yang untuk selama-lamanya. Saya baru ingat bahwa dulu ketika saya itu mau berangkat sekolah ke Amerika, saya mesti ngurus visa, saudaraku. Dan salah satu dari persyaratan untuk mengurus visa itu, saya mesti menunjukkan bahwa saya itu punya persiapan dana ya untuk nanti saya tinggal di Amerika. Tanpa itu saya tidak diizinkan untuk berangkat. Jadi tidak diberi visa. Ya saya tiba-tiba teringat itu. Sama juga saudara dan saya. Kita semua tahu kita di bumi ini adalah penduduk sementara. Kita akan tujuan kita di everlasting, di kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk kita bisa ke situ, selain kita harus beriman, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita untuk bisa membawa bekal kita nanti di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas ekspositori mengenai ayat ini. Karena ayat ini adalah ayat favorit, dan dengan ayat ini banyak anak Tuhan telah dimenangkan. Saya ulang lagi. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Jadi Allah begitu mengasihi dunia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga barang dikatakan barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Penting saudaraku, ini karena ini adalah berita baik. Kita kalau katakan gospel atau kabar baik, good news ya. Ini sesuatu yang harus kita beritakan kepada orang-orang supaya orang-orang tahu bahwa ada janji Tuhan
yang menyatakan saudara dan saya, siapapun yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Di 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi barang siapa yang teguh percaya kepada kepada Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat, sebagai Injil, sebagai gospel, kabar baik, maka dia akan diselamatkan. Jadi kita harus pertama mengenali kasih-Nya. Yang dikatakan Allah begitu mengasihi dunia. Kasih yang seperti apa yang Allah miliki terhadap saudara dan saya. Kalau tadi kita bicara dalam bahasa Inggris, ada dua macam kasih. Satu passion, satu lagi compassion. Kalau passion kita bicara seorang suami kepada istrinya, kepada pasangannya. Kalau kita bicara compassion, kita bicara belas kasihan, kasih kepada sesama. Nah, kita bicara passion of Christ atau kasihnya Tuhan Allah kepada saudara dan saya. Karena pada Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa, laki-laki dan perempuan, maka diciptakanlah mereka menurut gambar dan rupa Tuhan. Kenapa saudaraku? Allah tentunya mengasihi semua ciptaannya, tetapi Allah hanya mengasihi secara kasih kepada pasangannya, hanya kepada manusia, karena manusia diciptakan segambar dan serupa. Sama seperti kita semua mungkin memiliki hobi, memiliki kesukaan memelihara binatang, mungkin anjing, mungkin kucing, mungkin ikan, mungkin burung kicau, atau mungkin binatang-binatang lainnya. Kita menyayangi mereka, pasti memberi mereka makan, memberi mereka obat kalau mereka sakit, bahkan mengajak mereka bermain-main. Tetapi saya percaya tidak ada satupun dari kita yang mencintai binatang peliharaan kita seperti kita mencintai pasangan kita. Karena apa? Karena kita tidak segambar dan serupa dengan mereka. Mereka tidak berakal budi seperti manusia. Mereka tidak mempunyai perasaan seperti manusia. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan malaikat, tidak dikatakan di Alkitab bahwa malaikat itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi hanya manusia yang dikatakan diciptakan segambar dan serupa. Binatang tidak diciptakan segambar dan serupa. Oleh karena itu Tuhan tidak jatuh cinta kepada malaikat, Tuhan tidak jatuh cinta kepada binatang. Oleh karena ketika malaikat berbuat dosa, ketika binatang dikatakan berbuat dosa, mereka tidak bisa diselamatkan. Tetapi manusia, saudara dan saya, karena kita diciptakan segambar dan serupa untuk menjadi pasangan hidup Tuhan, untuk diciptakan untuk dicintai oleh Tuhan. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan dengan segala kasih-Nya, segala upayanya, Dia berusaha untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita lihat, kita pelajari mulai dari Kejadian Lama di Alkitab, bahwa Tuhan selalu berusaha mempunyai kontak kepada manusia, tapi selalu gagal, sampai pada akhirnya melalui keturunan Abraham. Dikatakan di Kejadian 12 ayat 4, Abraham diberkati supaya melalui dia dan keturunannya bangsa-bangsa di muka bumi diberkati. Jadi supaya melalui keturunan Abraham, oleh iman Abraham, kita semua adalah keturunan Abraham, maka kita diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui bangsa kita yang dipilih oleh Tuhan, umat Kristen. Maka Tuhan rindu supaya apa? Injil, kabar baik, gospel ini kita beritakan. Supaya apa? Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Supaya orang mengenal Allah Israel, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih yang Allah miliki itu adalah kasih seperti seorang suami kepada calon mempelainya, di mana dikatakan bahwa jemaat Tuhan adalah mempelai wanita yang dipersiapkan oleh Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya nanti, Tuhan akan menjemput calon-calon mempelainya. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya siap untuk menjadi calon mempelai Tuhan? Karena firman Tuhan ya dan amin, Dia pasti akan datang yang kedua kalinya. Dan ketika kita mengenali kasih Tuhan kepada saudara dan saya, bukan seperti
orang mencintai, menyayangi binatang, tetapi seperti seorang suami mencintai istrinya. Seperti seorang raja yang mau menjemput ratunya. Demikianlah saudara dan saya dicintai oleh Yesus Kristus. Begitulah kasih yang harus kita kenal, kasih yang daripada Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi kita bisa menikmati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena apa? Karena tidak ada satupun dari kita yang mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya oleh karena perbuatan Kristus, pengorbanan di atas kayu salib, maka kita semua bisa beroleh keselamatan. Di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi tidak peduli seberapa berdosanya kita, seperti penjahat yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus, salah satu dari penjahat itu, yang mungkin seumur hidupnya belum pernah melakukan perbuatan baik, yang dihukum mati karena perbuatan jahatnya. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, maka Tuhan mengatakan, hari ini juga engkau akan ketemu dengan saya di Firdaus, kata Tuhan. Jadi tidak peduli seberapa besar dosa saudara dan saya, ketika kita menyadari bahwa iman kita menyelamatkan, iman kita kepada Yesus akan menyelamatkan kita, akan membuat kita memperoleh kehidupan kekal. Maka berita ini saudaraku, maka kasih ini saudaraku, yang harus kita bawa ke seluruh dunia. Supaya semua orang mendengar, supaya semua orang beroleh kesempatan untuk diselamatkan. 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita itu bukan cuma sekedar orang Kristen pengikut Tuhan, tetapi kita statusnya adalah anak. Kalau status anak saudaraku, maka kita telah dipindahkan dari orang-orang yang terhilang, dibawa kembali ke dalam kerajaan yang terang. Bahkan kita dimeteraikan roh di dalam hati kita yang membuat kita mampu menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kita adalah anak-anak Allah. Efesus 3 ayat 18 juga mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dalam memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi penting sekali buat saudara dan saya mengenali kasih yang seperti apa yang Allah miliki terhadap saudara dan saya. Kalau di dunia ini seorang bapak, seorang ibu akan melakukan segala-galanya untuk anaknya. Saya percaya meskipun budaya telah berubah sedemikian rupa, globalisasi, medsos, teknologi membuat zaman ini mengalir, berubah terus. Saya merasakan perubahan yang sedemikian luar biasanya karena teknologi, saudaraku. Bahkan sekarang pun meskipun secara pandemi kita tidak bisa bertatap muka, tetapi teknologi membuat kita bisa ketemu melalui banyak medsos, melalui banyak alat telekomunikasi. Bahkan untuk berbicara kepada orang di Amerika pun kita bisa bertatap muka secara real time. Kalau dulu kita telepon halo, mungkin di ujung sana baru ada gemanya halo, itu masih ada jeda waktunya. Hari ini saudaraku, kita tatap muka, kita melihat, kita melakukan interaksi. Tetapi saya percaya bahwa orang tua kasih Bapa terhadap anaknya itu segala-galanya. Dan saya merasakan, dan saya melihat, dan saya mempelajari orang tua rela berkorban untuk anak-anaknya demi anak-anaknya bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Dan itulah kasih yang harus kita mengerti, saudara. Kasih yang Bapa miliki kepada saudara dan saya, yang dulunya kita adalah hamba dosa, budak dosa, tapi Tuhan rindu supaya saudara dan saya, ketika kita mengenal kasih Kristus, melebihi kasih seorang Bapa kepada anaknya,
Bahkan lebih daripada itu, ia akan mempersiapkan kita dari anak, kita akan bertumbuh sampai kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, saudara. Di mana kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan menjadi orang-orang kudus untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi sangat penting, yang pertama adalah kita mengenali kasih Tuhan. Yang kedua, kita harus menghargai hadiah yang terbesar, saudaraku. Dikatakan dia memberikan anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya yang tunggal di Yohanes 3:16. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Kepada saudara dan saya yang percaya kepada dia. Maka dia rela, Tuhan Allah yang maha segala-galanya, rela untuk menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa menebus dosa saudara dan saya. Kenapa harus ditebus, saudaraku? Karena setiap perbuatan dosa harus dibayar dengan darah. Dan karena perbuatan dosa itu dilakukan Adam di bumi, maka Tuhan harus menebus dosa Adam di bumi dengan darahnya sendiri, bukan dengan darah domba, bukan darah kambing, darah korban sembelihan, tapi dengan darahnya Yesus yang diberikan di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya barang siapa, dikatakan barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Roma 3:24-25a mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Di 2 Korintus 5:21 dikatakan, dia yang tidak pernah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dikatakan dia yang tidak mengenal dosa. Jadi proses penebusan dosa, kalau saudara mau belajar, kita lihat kembali ke perjanjian lama. Pada zaman kerajaan Israel, hukum Taurat, ketika seseorang ingin menebus dosa, dia akan membawa korban sembelihan, domba yang tidak bercacat. Dikatakan tidak bercacat. Kalau matanya juling, kalau kakinya pincang, maka korban itu dianggap tidak layak, ditolak. Jadi korbannya harus korban yang tidak bercacat. Dan saudaraku tahu, ketika kita membawa korban itu ke depan imam, dan imam akan memeriksa apakah korban itu sempurna, tidak bercacat. Setelah dikatakan oke, korbannya bisa dipakai, maka orang yang berdosa yang membawa korban itu akan menumpangkan tangannya ke kepala domba yang tidak bercacat itu. Supaya apa, saudaraku? Supaya dosa yang ada di dalam diri orang tersebut dialirkan, dipindahkan kepada korban domba itu. Sehingga orang yang membawa korban sembelihan itu menjadi, saat itu menjadi tidak berdosa, tidak bercacat. Dan domba itu yang menerima dosa daripada orang yang membawa korban itu disembelih. Lalu darahnya dicurahkan, dijadikan korban, dijadikan pendamaian. Demikian pula ketika Yesus yang tidak bercacat, yang tidak bersalah, dikorbankan di atas kayu salib, darahnya tercurah di atas kayu salib, dan dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Supaya apa? Mendamaikan dosa-dosa saudara dan saya. Dan barang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka semua beroleh pendamaian, penebusan atas dosa-dosanya. Di Efesus 2:8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan usaha kita membawa domba ke bait Allah supaya kita bisa ditebus, tetapi karena perbuatan Tuhan di atas kayu salib, sehingga kita semua yang percaya dengan iman beroleh keselamatan, penebusan dosa. Jadi kita harus menghargai, kita harus hidup dengan ucapan syukur dan mengerti bahwa semua ini, apabila kita bisa masih bernafas pada hari ini, apabila kita masih bisa sehat, apabila kita masih bisa bersaksi untuk Tuhan, apabila kita bisa masih menjadi berkat untuk orang lain, bangsa-bangsa, itu karena kasih karunia Tuhan
semata-mata. Jadi ayat ini mengingatkan saudara dan saya bahwa keselamatan yang kita dapat itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup selalu dalam ucapan syukur. Hidup mengerti bahwa kita semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, kita harus menerima tawaran Tuhan. Proposal, dikatakan proposal. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar Allah mengasihi kita, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepada dia. Nah, barang siapa, ini siapa saja yang menerima tawaran ini adalah orang yang menikmati keselamatan atau hidup yang kekal. Jadi kita harus menerima tawaran yang Tuhan berikan. Di Titus 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di Kolose 3 ayat 11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala dan di dalam segala sesuatu. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen, saudaraku. Yesus datang untuk semua orang. Dikatakan barang siapa yang percaya kepada dia. Jadi semua yang menerima proposal. Nah, namanya menerima proposal ini bukan cuma sekedar, ya Tuhan aku percaya. Lalu kita menjalani kehidupan kita, mengaku-ngaku kita sebagai orang Kristen. Tapi ketika kita menerima proposal, saudara tahu misalnya kalau dalam bahasanya, kalau orang kerja, proposal misalnya menawarkan proyek. Tapi kita tidak bicara orang kerja, kita tadi tahu bahwa kasih Tuhan itu seperti kasih antara suami dan istri. Jadi proposal itu seperti lamaran, saudara. Tuhan tuh memberikan kita tuh lamaran. Mau enggak kamu percaya kepada aku? Percaya dan siap untuk dijadikan mempelai Tuhan. Ketika kita menerima proposal itu, maka kita harus membayar harga. Dalam arti apa? Kita harus konsekuen, komit dengan apa yang kita terima. Banyak perkawinan hari-hari ini tidak berhasil, gagal karena apa? Tidak mau komit. Hanya mau statusnya kawin, tetapi tidak mau komit. Tidak mau mengikatkan dirinya kepada suaminya. Sama seperti ketika kita menerima proposal dari Tuhan, menerima tawaran dari Tuhan. Mau enggak kamu percaya? Ya Tuhan, aku mau percaya dan beriman. Oleh karena kita komit kepada Tuhan, mau percaya dan beriman, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu menjadi sangat penting, saudara. Contoh, ketika seorang gadis belum menikah, dia masih bebas. Dia boleh pergi boncengan dengan laki-laki siapapun. Ya, tetapi ketika dia sudah menikah dengan suaminya, komit, dia melakukan komitmen, dia tidak boleh sembarangan, saudara. Dia harus ingat dengan statusnya, ingat dengan apa yang telah dia komit. Demikian pula saudara dan saya. Ketika kita dulu masih berdosa, kita boleh melakukan apa saja. Tapi hari ini saudaraku, saudara dan saya telah dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan anaknya yang terang. Kita telah menjadi warga-warga kerajaan sorga. Bagaimanakah kita mengerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya? Itu adalah komitmen kita kepada Tuhan. Jadi Yohanes 3 ayat 16 jelas sekali menunjukkan kepada saudara bahwa pertama, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kedua, kita harus menghargai pengorbanan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ketiga, kita harus komit menerima tawaran daripada Tuhan dengan apa? Dengan mengatakan ya dan melakukan dalam hidup kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Komitmen tanpa perbuatan sama saja dengan tidak ada apa-apanya. Komitmen harus dinyatakan dengan perbuatan, saudara. Roma 3:22 dikatakan yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi semua orang, semua bangsa punya kesempatan yang sama.
Oleh karena itu saudaraku, kita harus membawa kabar baik ini kepada semua orang, semua bangsa, tidak peduli siapapun, tidak peduli agama apapun. Karena kita tidak berbicara mengenai agama, kita bicara mengenai proposal, penawaran Tuhan kepada barang siapa yang percaya. Haleluya. Di 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kalau saudara mendengar firman ini, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan ditunda-tunda lagi, saudara. Kalau saudara belum mengambil komitmen, ambil komitmen hari ini. Kalau saudara hanya mendengar tapi belum percaya, hanya ikut karena saudara lahir di dalam keluarga Kristen, hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Terimalah tawarannya, berimanlah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini, bukan besok saudara. Hari ini adalah waktu yang Tuhan katakan untuk saudara. Keempat, terakhir, kita harus mengantisipasi janjinya. Kita harus percaya akan janjinya. Dikatakan, begitu besar Allah mengasihi dunia, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, akan hidup kekal bersama dengan dia. Nah, janji akan hidup kekal ini kita harus pegang. Kita harus percaya, kita harus antisipasi, kita harus persiapkan dalam kehidupan kita, saudara. Di 1 Petrus ayat 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan Mazmur Daud mengingatkan saudara dan saya, kalau kita ikut Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Bukan kita lihat baru kita rasakan, tapi kita rasakan dulu baru kita lihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung padanya. Jadi kalau kita hidup dari dulu sampai sekarang, jangan cuma kita memikirkan masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan ini, tapi coba saudara hitung berkat yang saudara terima dari Tuhan mulai dari dulu sampai sekarang. Simple saudaraku. Saudara kalau ke rumah sakit, saudara kalau beli tabung oksigen, saudara harus bayar berapa? Untuk satu tabung oksigen yang mungkin berapa jam sudah habis, saudara. Saudara terus membeli, terutama kalau pada saat-saat pandemi di India, tabung oksigen begitu langka, orang rebutan untuk beli oksigen. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan memberikan itu semua kepada saudara dan saya gratis. Kita tidak pernah harus membayar. Kecaplah berkat-berkat Tuhan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita selagi kita ada di bumi, untuk supaya ketika masuk ke dalam musim kekekalan. Karena apa? Setiap musim itu pasti berubah, saudaraku. Meskipun kita kalau di Indonesia ini di tropis, kita mungkin hanya 2 musim, musim panas, kemarau, dan musim hujan. Tapi kalau kita di negara 4 musim, ada musim salju, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada 4 musim. Tetapi pastilah musim itu berganti. Pada saat hari ini kita musim hidup dalam jasmani, dalam dunia. Tapi pada saatnya kita nanti dipanggil Tuhan pada waktunya. Entah itu pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, ataupun kita terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum Tuhan datang kedua kalinya. Musim kita akan berubah dari musim hidup yang fana menjadi hidup yang kekal.
Sudahkah saudara dan saya mempersiapkan untuk itu? Karena apa? Janjinya pasti ya dan amin. Firman Tuhan tiada pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang sama. Bahwa barang siapa yang percaya, beriman kepada Dia, tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya akan menerima janji Tuhan itu. Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kehidupan yang kekal? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada setiap daripada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya, saudara dan saya yang percaya beriman kepada Tuhan, kita semua tidak akan binasa. Firman Tuhan mengatakan, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih telah mengingatkan semuanya itu Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk mempersiapkan kehidupan kami semua. Sehingga pada waktunya ketika musim berubah, dari musim kehidupan fana ini menjadi hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau, maka kami telah siap. Kami telah siap. Berkati, urapi setiap daripada kami bukan hanya untuk mengerti firman-Mu, tapi biarlah kami semua boleh melakukan setia dan taat, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.